Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat jalan dakwah Islam dimanapun berada, pada video kali ini saya akan berusaha berbagi ilmu kepada sahabat jalan dakwah Islam, informasi para ulama, para wali Allah yang berjasa besar menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan video ini saya akan mulai dengan berbagi informasi mengenai Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama besar yang dikenal sebagai perintis dan penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, sekitar abad ke-14 hingga 16. Wali Songo tidak hanya dianggap sebagai penyebar Islam, tetapi juga sebagai reformis sosial yang berperan besar dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui budaya, seni, pendidikan, dan tata kelola masyarakat. Secara harfiah, wali berarti orang yang dekat dengan Allah atau penjaga agama. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo adalah 9 wali yang diberi amanah untuk menjaga, menyebarkan, dan menanamkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Secara konseptual, Wali Songo merupakan sekelompok ulama yang menyebarkan Islam dengan metode dakwah yang damai, beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga ajaran Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat Nusantara. Dalam tradisi Islam Jawa, Wali Songo juga dianggap sebagai simbol transisi penting dari budaya Hindu-Buddha ke Islam di Jawa, tanpa konflik besar, melalui pendekatan toleransi dan harmoni. Peran Wali Songo dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dan utama adalah menyebarkan Islam, mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa yang pada saat itu masih didominasi kepercayaan Hindu, Buddha, dan animisme. Yang kedua, membangun pendidikan, mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam seperti pesantren Ampel Dento yang didirikan Sunan Ampel. Yang ketiga, mengubah tata sosial, mengajarkan nilai-nilai keadilan, gotong royong, dan akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Yang keempat, memanfaatkan seni dan budaya, menggunakan seni wayang, gamelan, dan tembang atau lagu-lagu tradisional sebagai media dakwah. Yang kelima, mendirikan pemerintahan Islam, membantu mendirikan dan memperkuat kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Wali Songo dikenal dengan metode dakwah yang adaptif dan bijaksana tanpa kekerasan atau pemaksaan. Yang pertama, pendekatan budaya lokal. Mereka tidak memaksakan perubahan secara drastis, melainkan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang sudah ada, seperti selamatan dan wayang, atau juga ada ketoprak. Jadi pada intinya, mereka mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menyentuh nilai-nilai budaya yang sudah mengakar pada masyarakat pada saat itu, yang seperti di atas, masyarakat saat itu adalah masyarakat Hindu, Buddha, dan animisme. Yang kedua, pendekatan moral dan sosial, menjadi teladan dengan menunjukkan akhlak mulia seperti kejujuran, kedermawanan, dan kerja keras. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi, yaitu mengajarkan masyarakat cara bertani, berdagang, dan hidup mandiri sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti Wali Songo, pada dasarnya ada juga Wali Songo yang pada dasarnya mereka adalah saudagar atau pedagang.
Jadi ilmu yang mereka miliki disebarkan, diajarkan kepada masyarakat pada saat itu. Ada yang mahir bertani dan ada yang mahir berkesenian. Atau pada saat itu juga terkenal beberapa sunan yang memiliki ilmu-ilmu, kalau bisa dibilang ilmu kedikdayaan. Jadi ada beberapa sunan yang dikenal sakti. Makna Wali Songo bagi Nusantara, Wali Songo menjadi simbol perpindahan masyarakat dari Hindu-Buddha ke Islam secara damai. Yang kedua, mereka menciptakan tradisi Islam khas Nusantara yang dipadukan dengan budaya lokal, seperti tradisi grebek, sekaten, dan perayaan Maulid. Dan tradisi-tradisi itu sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Kita mengenal ada grebek, ada sekaten, dan perayaan Maulid. Yang secara tidak langsung itu adalah warisan-warisan budaya yang diajarkan oleh para wali yang pada waktu itu disebarkan dalam rangka mengajarkan Islam di Pulau Jawa. Tapi sampai sekarang masih kita bisa menikmati tradisi-tradisi tersebut. Yang ketiga, warisan Wali Songo juga tetap hidup dalam tradisi Islam Nusantara hingga saat ini. Seperti pengaruh pesantren, ziarah makam, dan seni dakwah. Memensantrenkan anak, kemudian ziarah makam, atau kalau sekarang dikenal dengan wisata religi, dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, akan kita banyak temui makam-makam para wali Allah atau para ulama-ulama besar. Jadi kalau kita mau, kita bisa berziarah dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa. Kemudian seni dalam dakwah. Jadi pengaruh seni, mau tidak mau, seni-seni tradisional itu banyak juga yang diajarkan oleh para Wali Songo pada saat itu. Dengan pendekatan yang penuh hikmah, Wali Songo berhasil memperkenalkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, dan membentuk fondasi masyarakat Islam yang kuat di Indonesia sampai saat ini. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga yang menonton video ini selalu dimudahkan segala urusan, dimurahkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.